Oke, Oke, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya, para pemirsa di live streaming Unasman Karakter Building Webinar. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di live streaming hari ini untuk Unasman Karakter Building Webinar yang kita laksanakan sejak tanggal 21 hingga 27 besok ya. Di beberapa rangkaian materi terkait dengan topik karakter building. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada sesi ke-7 dari topik karakter building kita, yang pada hari Jumat ini, pada siang ini telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Ahmad Alyakin, SAG MPD. Saya ingin menyapa dulu narasumber. Assalamualaikum Pak Ahmad Alyakin. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Apa Dokter ya. kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan berbagi terkait dengan topik gerakan literasi, yang tentunya gerakan literasi ini harus bisa membudaya, karena salah satu kunci dari karya berkualitas untuk bangsa ini adalah literasi yang sudah membudaya. Saya kira ini yang agak kurang dari bangsa ini, karena karya-karya yang sifatnya literasi ini dinilai masih sangat kurang. Saya kira dari beberapa peringkat negara, budaya literasi kita termasuk yang masih sangat kurang, dan alhamdulillah hari ini kita akan sharing bersama tips-tips dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan baik sebagai individu maupun kita sebagai pengajar atau kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai sivitas akademika, bagaimana cara meningkatkan literasi kita. Saya kira ini perlu menjadi gerakan nasional, sehingga alhamdulillah narasumber akan berbagi dengan kita seperti apa kenyataan dan fakta literasi hari ini dan bagaimana meningkatkan gerakan literasi ini. Saya kira sebelum lanjut, saya ingin juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al-Azhar Mandar. Dan kita telah memulai sejak hari Minggu yang lalu, dimulai dari karakter komunikasi, kemudian kreativitas, ada materi tentang integritas, kepemimpinan, dan hari Rabu kemarin kita membahas tentang mengapa karakter itu penting ya. Narasumbernya adalah Ibunda Rektor Dr. Haja Kudria Sahabudin bersama Wakil Rektor 1 Prof. Sukaji ya, membahas tentang pentingnya karakter. Kemudian di hari Kamis kemarin kita telah membahas pentingnya berpikir tingkat tinggi untuk pengembangan karakter kita di masa depan. Kemudian hari ini tentunya kita akan membahas tentang gerakan literasi, dan besok ya merupakan seri webinar kita yang terakhir, kita akan membahas tentang kolaborasi. Ya, tentunya kegiatan ini selain didukung oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter, juga dari Universitas Al-Azhar Mandar tentunya ya, dari Yayasan Al-Azhar Mandar, sehingga melalui kesempatan ini kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dukungan Ibunda Rektor Dr. Haja Kudria Sabudi dan Ketua Yayasan Pak Kiai Muhammad Sibli Sabudi. Oke, langsung saja. Saya kira untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari narasumber. Dan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, pastikan subscribe dan like serta aktifkan lonceng, karena kegiatan kita masih akan berlanjut, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita bagikan dalam channel ini bisa Anda dapatkan dalam bentuk notifikasi ya. Dan bagi peserta kita yang live streaming, jika ada pertanyaan sebentar bisa dituliskan di live chat dan kita akan diskusikan bersama dengan narasumber. Oke, untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada narasumber. Kami persilakan Bapak Dr. Ahmad Alyakin untuk sharing kepada kita bersama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu ya, saya munculkan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama dalam program Unasman Karakter Building melalui webinar, dan tentu saya ingin menyapa juga pada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang sempat menonton ya kegiatan kita hari ini. Saya ingin menyapa, how are you today? I hope you fine, baik-baik saja. I hope you healthy, ya, sehat dan tentu happy ya. Today kita sama-sama belajar dalam satu tema gerakan literasi. Selanjutnya tentu tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada LBPK Universitas Syarah Mandar yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan spesial kepada Pak Basri yang sudah memfasilitasi dan didukung oleh pimpinan kita, Rektor Universitas Syarah Mandar dan Oke. Ini sudah tampil Pak Basri. Oke ya, saya perbesar. Baik, kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu, bahwa menu kita hari ini adalah, pertama adalah capaian pembelajaran gerakan literasi 2, latar belakang dan konsep gerakan literasi nasional, kemudian gerakan literasi sekolah, keluarga dan masyarakat, dan tentu ini menjadi poin utama kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan ya minat literasi ya, khususnya kepada mahasiswa ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit memberikan preview ya, dan diharapkan mahasiswa juga bisa memprediksi materi kita ke depan, dan sudah ada jawaban-jawaban sementara tentang apa yang Anda ingin ketahui tentang gerakan literasi nasional dan juga strategi literasi dalam pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami konsep nasional, kemudian memahami tujuannya, ketiga mampu menganalisis pengembangan budaya literasi, dan lagi-lagi saya mengatakan ini penting bagaimana kita punya mampu mengembangkan karakter dan kapasitas literasi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mendukung ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Basri di awal, bahwa kenapa ini penting dan menjadi sebuah gerakan, tentu di latar belakangnya oleh kondisi literasi di Indonesia yang oleh berbagai lembaga itu merilis hasil surveinya sejak 2019 11 misalnya oleh Progress International Reading Literacy Study atau PIRS, itu menempatkan Indonesia peringkat 42 dari 45 negara. Kemudian oleh Program for International Student Assessment atau PISA itu menempatkan Indonesia di 2009 itu peringkat 57 dan dari 65 negara. Kemudian di 2012 itu peringkat 64 dari 65 negara, dan kita bisa lihat di slide ada juga dari Indonesia Nation Assessment Program yang di 2016, di mana nilai kemampuan membaca kita itu 46,83%. Artinya ini menunjukkan masih belum optimal atau kurang, bahkan cenderung memprihatinkan. Nah, hasil survei yang lain di mana dilakukan oleh Global English Editing ya, itu melakukan survei terhadap habits reading kita
di seluruh dunia ya tentang kebiasaan membaca. Nah di Indonesia itu masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan membaca itu 6 jam itu per orang per minggu. Bila saya tegaskan bahwa ini tentu memiliki indikator-indikator terkait dengan literasi, misalnya bagaimana kebiasaan orang mengunjungi perpustakaan, ya, kebiasaan membaca berbagai multi literasi, sehingga literasi ini terus digerakkan, ya, dan menjadi gerakan nasional. Dan kalau kita melihat sejarah sejak sebelum kemerdekaan, ya, di tahun 1908 sampai 45, bahwa gerakan ini adalah gerakan kebangsaan dalam rangka untuk pemberantasan buta huruf yang berorientasi pada nasionalisme dan kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan ini kemudian semakin masif untuk pemberantasan buta aksara, di mana tingkat buta aksara, buta huruf kita itu sejumlah 95%, ya. Dan di akhir tahun 74 itu berkurang menjadi 40%. Nah, dilanjutkan pada tahun 74 sampai 90, pemberantasan buta huruf itu kemudian dikenal dengan adanya paket, ya, paket A dan seterusnya bagi orang dewasa, dan juga bagaimana meningkatkan angka partisipasi sekolah, ya. Nah, selanjutnya di tahun 91 sampai 2015 ini kemudian keaksaraan fungsional wajib belajar 9 tahun ini kemudian ditetapkan, dan adanya suatu penerapan SKL atau standar kompetensi lulusan, dan juga adanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang ditetapkan itu ada 9 level. Ya, sebentar kita akan lihat juga seperti apa, supaya kita tahu di mana level-level kita, dan itu tentu menjadi capaian pembelajaran yang harus terpenuhi. Nah, di tahun 2015 sampai sekarang, melalui Permendikbud 23 tahun 2015, bagaimana menumbuhkan budi pekerti dan juga gerakan literasi nasional, utamanya dalam menghadapi revolusi industri 5.0, ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa literasi dari sisi pengertian definisi itu banyak, ya, pengertiannya, tetapi kalau kita merujuk kepada beberapa referensi, ya, bahwa istilah literasi itu dalam bahasa Latin disebut dengan literatus, atau orang yang belajar. Nah, dalam pengertian yang lebih umum, bahwa literasi itu adalah kemampuan serta keterampilan seseorang di dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga problem solving, memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, juga dalam pengertian yang lain, literasi itu adalah keberaksaraan, terpahaman, kemudian melek baca tulis. Saya kira ini menjadi pintu masuknya, ya, pintu pada melek multiliterasi. Nah, saya ingin mengatakan literasi dalam gerakan, dalam konsep gerakan, ya, ini harus ada satu kesepahaman bahwa literasi dalam konteks gerakan itu adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengelola, dan menggunakan pengetahuan dan informasi yang dipilih secara cerdas. Nah, tentu pergeseran makna buta huruf hari ini tentu sudah berbeda di masa-masa yang lalu. Kalau orang tidak bisa baca tulis, ya itu buta huruf, tetapi di era sekarang ini yang definisi buta huruf itu tentu bergeser, ya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan berbagai teknologi, ya, utamanya dalam pembelajaran, misalnya tidak bisa memanfaatkan platform berbagai platform digital yang ada, ya.
Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa gerakan literasi nasional ini sebagai gerakan ya, ada 6 literasi dasar ya, yaitu baca tulis, numerasi, sains, ICT, finansial, budaya dan kewargaan. Ini adalah kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan yang kemudian diinformat ya, diaktifasi dalam diterapkan yang integrasi di dalam suatu peranata atau lembaga baik sekolah, keluarga dan masyarakat. Oke, ya ini ya. Jadi literasi ini adalah kunci untuk terus bagaimana kita belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk dalam dunia kerja. Literasi baca tulis, yaitu bagaimana mampu memahami teks, ya berbagai teks, audio, video, gambar, dan juga bisa menuangkan ide ke dalam tulisan. Literasi numerasi, ya bagaimana kita mampu menginterpretasikan simbol dan angka. Ya, ini banyak. Setiap hari kita tentu dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana literasi numerasi ini itu kita lihat ya. Kita ke Alfa saja kalau ada ya kwitansi apa istilahnya Pak Basri itu ya. Nah, itu ada angka-angka di situ kalau kita perhatikan ya. Kalau kita tidak punya kemampuan literasi numerasi ya kita tidak mengerti ya. Kemudian literasi sains ya, pemahaman terhadap fenomena alam di sekitar kita dengan menggunakan metode berpikir inquiry. Kemudian finansial yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan. Jadi kita bisa mengatur dan memanage keuangan kita dengan baik. Kemudian literasi digital, kemampuan berkomunikasi dan menggunakan konten positif ya melalui dunia digital dengan bijak. Saya kira materi sebelumnya ini sudah banyak bagaimana fenomena-fenomena hoax ya dan seterusnya, sehingga perlu ada suatu perilaku yang bijak ya di dalam berkomunikasi dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang digital ini ya. Kemudian yang terakhir sebagai literasi dasar ini adalah literasi budaya dan kewargaan. Itu pemahaman dan sikap kita terhadap keragaman budaya dan juga pemahaman tentang penerapan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, tentu ini 6 literasi ini yang nanti akan membantu kita dalam memasuki ya dunia kerja, utamanya di era revolusi industri ya. Kemudian dengan begitu juga kita bisa bijak dalam mengambil suatu keputusan dan bisa aktif berpartisipasi di dalam lingkungan sosial. Nah, dengan literasi ini juga kita mampu menjalani hidup ya sekarang dan nanti di masa depan dengan lebih baik. Ya. Nah, ini 6 gerakan literasi sekolah dan nanti kita akan diskusikan lebih jauh lagi ya tentang gerakan literasi sekolah yang aktivitasnya adalah banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua. Berdasarkan permen yang saya sudah sebutkan tadi itu sudah mewajibkan misalnya 15 menit ya, entah ini perlu di riset ya. 15 menit ya sebelum belajar atau setelah belajar ya, saya kira ini menjadi suatu hal yang baik, tapi tetap harus kita berupaya untuk meningkatkan karena kita akan lihat juga nanti perbandingan di negara lain. Gerakan literasi masyarakat ya yang dilakukan untuk masyarakat luas tanpa memandang usia. Jadi prinsipnya ini adalah gerakan literasi masyarakat ini lahir dari oleh dan untuk masyarakat. Sehingga banyak lahir komunitas-komunitas yang tentu kita bisa lihat ya, sebagai mode dan sebagai inspirasi bagi kita semua ya, seperti yang ada di Kabupaten Polman ini misalnya Nusa Pustaka ya, kan ada
apa ya? Nah, dulu ada salah satu dosen kita ya yang sebagai penggerak literasi, kemudian berprestasi di tingkat nasional ya, karena menggerakkan bagaimana melahirkan energi literasi di dalam masyarakat. Kemudian ada gerakan literasi keluarga, saya kira ini juga menjadi satu hal yang harus terintegrasi ya dalam gerakan ini dilakukan di lingkungan keluarga untuk meningkatkan literasi para anggota keluarga. Jadi tentu kalau melihat kondisi sekarang ini luar biasa tantangannya ya. Orang tua tentu diharapkan kemudian memiliki satu pengetahuan dan keterampilan untuk bisa kemudian memberikan motivasi atau stimulus agar seluruh keluarga dalam lingkup keluarga itu bisa kemudian membudayakan ya, menjadi tantangan ya bagi orang tua yang harus kemudian tiba-tiba disibukkan dengan berbagai hal-hal yang aktivitas sekolah anak ya, yang tentu membutuhkan satu perhatian khusus dan tentu diharapkan bisa orang tua dapat learning by doing ya, jadi bisa juga termotivasi untuk mengembangkan diri dalam mengembangkan literasinya agar pembelajaran anak bisa tetap berjalan. Nah tadi di ujung dari beberapa definisi tentang literasi ya, maka multiliterasi ini harus menjadi hal yang familiar bagi kita, karena tentu kita harus mampu memanfaatkan berbagai literasi yang ada ya, di mana multiliterasi itu adalah penggunaan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk teks konvensional maupun bentuk-bentuk teks inovatif, simbol, dan multimedia. Nah, beragam teks yang digunakan dalam konteks disebut teks multimoda. Nah, seperti ini ya. Berbagai literasi multimoda yang tentu ini menjadi hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sama dengan mahasiswa, misalnya ya, bagaimana dia bisa screencast ya. Ini banyak mahasiswa kita yang ketika ujian itu yang belum bisa melakukan ini ya, sehingga ya, ini perlu suatu lagi yang lebih mendalam ya, karena ini menjadi kebutuhan kita, dan bukan hanya saat ini saja pada saat kuliah, tapi di masa depan di dalam menghadapi dunia kerja yang lebih abstrak lagi ya, dituntut kerja-kerja yang lebih abstrak, maka tentu dibutuhkan suatu kompetensi dan skill yang dapat menyelesaikan, beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan kondisi saat ini. Nah, ini jenis-jenis multimoda ya. Ada cetak, visual, audio, visual, digital, ya, kinestetik, dan seterusnya. Nah, kembali kepada tujuan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan itu mengingatkan kepada kita bahwa harus ada suatu gerakan yang tentu bertujuan untuk memperhatikan bagaimana pendidikan Indonesia ya, khususnya tumbuh kembangnya anak-anak kita ya. Jadi tumbuhnya itu ya terkait dengan fisik ya, tubuhnya anak ya harus selalu sehat, karena dalam jiwa yang sehat ya, tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang sehat. Jadi bagaimana budi pekerti, karakter, pikiran, intelektual kompetensi, dan kemampuan literasi ini terus dapat digerakkan terus-menerus sepanjang hayat ya, sehingga karakter yang diharapkan adalah kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis,
memiliki kompetensi memecahkan masalah-masalah kompleks, kemudian ditunjang oleh kemampuan literasi, kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Nah, diharapkan akan lahir sosok-sosok warga negara yang peduli dan bertanggung jawab melindungi bangsa, aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa, memiliki kecerdasan, bisa mencerdaskan dan pembelajaran semacam hayat, dan punya percaya diri tinggi dan menjunjung ketertiban dunia. Nah, kondisi kita hari ini menghadapi revolusi industri ya, dan kita sudah ada di dalamnya, bahkan sudah terpapar ya dengan teknologi informasi, dengan interkonektivitas ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, bisa lintas negara dan seterusnya, adanya kecerdasan buatan, adanya web semantik, bahkan di beberapa negara sudah memproklamirkan atau mendeklarasikan bahwa mereka sudah memasuki era industri 5.0 ya, di mana perubahan yang bisa kita lihat yang mungkin di 5.0 itu kalau kita naik mobil ya bisa menggunakan apa namanya itu petunjuk arah ya Google Map. Nah, dengan kondisi di 5.0 di beberapa negara yang sudah menerapkan ini, mereka sudah tidak menggunakan supir lagi. Di bidang pertanian misalnya dia sudah menggunakan robot, mulai menanam dan seterusnya. Kemudian di bidang kesehatan ya itu sudah bisa otomatis ya, otomatisasi untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. Di semua tempat sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas WiFi sehingga setiap saat orang bisa saling terkonek. Nah, ini menjadi tantangan tentu ya di masa depan, dan untuk itu maka diperlukan kecakapan abad 21 yang seperti tadi ya sudah saya sampaikan tentang literasi dasar ya, baca tulis, berhitung, sains, teknologi, keuangan, dan kebudayaan. Kemudian ditunjang dengan kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti yang sudah disampaikan di materi kemarin ya, bagaimana berpikir kritis, kemudian kreatif, berkomunikasi, dan bisa berkolaborasi. Nah, diharapkan dengan ini semua kompetensi dan kecakapan literasi kita itu membentuk karakter-karakter yang memiliki karakter akhlak yang baik ya, selalu punya integritas ya, punya keinginan tahuan yang tinggi, punya inisiatif ya, kemudian memiliki karakter kinerja yang bagus ya, punya semangat kegigihan, bisa beradaptasi, bisa memimpin ya, dan memiliki keterampilan sosial budaya. Oke, kita lompat saja ya. Nah, kaitannya dengan literasi dan keterampilan HOTS ini, bagaimana kita bisa menghubungkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Jadi teks-teks yang kita sudah pelajari itu jangan ditinggal hanya sebagai hafalan saja, tapi bagaimana kita bisa gunakan dan implikasikan dalam berbagai pengalaman-pengalaman hidup kita. Kemudian melakukan review ya, dan prediksi untuk meningkatkan pemahaman teks. Seperti yang saya awali tadi, saya ingin Anda melakukan preview untuk memprediksi, untuk ada satu pertanyaan ya sebelum kita memasuki materi untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap berbagai teks-teks yang ada. Kemudian mengelola informasi dan menerapkan kerangka dan kategori yang bermakna. Saya kira ini perlu dilakukan. Jadi kalau kita sudah ikuti materi kemarin, saya kira sudah cukup jelas bagaimana keterampilan HOTS ini bisa kita kembangkan. Tidak hanya sekedar mengingat, mengetahui, memahami, kemudian mengaplikasi, tapi bisa menganalisis, bisa mensintesis, dan bisa kemudian mengevaluasi. Kemudian selanjutnya mampu menggunakan panca indera. Ya, jadi kita punya panca indera ini betul-betul bisa kita berdayakan ya. Kita melihat lingkungan kita mendengarkan keluhan masyarakat, bagaimana juga merasakan dan ya
Jadi baik teks maupun lingkungan kita. Memantau. Jadi ini paradigmanya juga harus sudah berubah, bahwa untuk membaca teks itu bukan soal lamanya lagi, itu menjadi tujuan, bukan kuantitas tetapi kualitas. Meskipun memang kuantitas itu menjadi hal yang karena tetapi kalau kita kemudian orientasikan kepada kualitas, maka berkonsekuensi pada kuantitas. Jadi apa yang kita mau pelajari itu dulu, ya. Karena jangan sampai kita membaca 1 jam, kemudian nilainya 0 secara kualitatif, kualitatif itu 0. Setelah kita membaca 1 jam misalnya, lalu kita bertanya kepada diri, saya mau ketahui ini, maka semakin banyak yang ingin ketahui, maka dibutuhkan, dan itu waktu bukan masalah. Kemudian bisa mengevaluasi teks secara kritis, memberikan penilaian terhadap bentuk dan isi dari teks untuk situasi-situasi yang baru. Jadi selalu mencari sesuatu novelty, kebaruan. Jadi ada istilah baru, ya kita berupaya untuk mencari apa jawabannya. Nah, selain itu tentu kita juga membutuhkan literasi baru. Perlu membangun literasi baru menghadapi era revolusi. Di perguruan tinggi, ya kita tentu berupaya untuk menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif, disesuaikan dengan kebutuhan dan tentu bagaimana juga meyakinkan mahasiswa bahwa literasi baru ini akan membuat mereka kompetitif. Nah, literasi manusia, ya, bagaimana mengajarkan ini, ya, dalam berbagai aktivitas pembelajaran, keterampilan, ya, bagaimana menjadi pemimpin, maka di dalam kampus, organisasi interkampus, wadah yang keterampilan kepemimpinan, dilatih kita bagaimana bekerja dalam teamwork. Dan budaya perbelakang tentu ini mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda-beda, ya, termasuk entrepreneurship, ya, termasuk sosial, harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh semua mahasiswa. Men-share hasil survei misalnya 1 sampai 5 banyak 4,69, ya. Kemudian ada kejujuran, kemampuan bekerja, dan seterusnya. Nah, saya kira ini soft skill juga yang menjadi yang sangat dibutuhkan untuk bagaimana menjadi orang-orang sukses, ya. Jadi bukan hanya hard skill saja, ya, itu harus diberi atau ditemukan bagaimana kemampuan praksi sosial atau soft skill kita ini bisa terberi anak kita. Ya, perubahan lagi, ya, keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2020 ada complex problem solving, ada critical thinking, creativity, people management, ya, bagaimana berkoordinasi, bagaimana kecerdasan mampu kemudian negosiasi, kemampuan berorganisasi, dan flexibility. Dan tentu dari tahun ke tahun di masa depan ini akan terus berubah, ya, seiring kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, tadi tentang KKNI, ya, jadi ada 9 kita urut satu
ini di bawah sekolah menengah 3, D2, D3, di mana tempatnya S1. Jadi kalau kita lihat sebelah kanannya itu adalah pengembangan karir dalam dunia kerja. Ya. Jadi S1 itu berada pada level 6. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pendidikan formal kita S1 tetapi kompetensi yang dimiliki itu sama dengan atau jomblang ya, atau di bawah. Yang kita harapkan ya bisa secara keilmuan atau secara keterampilan itu memiliki kemampuan ahli ya. Jadi kategori ahli ya. Nah, selain itu juga jadi KKNI ini adalah merupakan kebijakan sejak 2000 Permen nomor 8 dan juga melalui Permen Dikti nomor 44 tahun 2015. Nah, di 2020 ini ya diperkenalkan lagi dengan konsep Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Jadi kemerdekaan belajar menurut Nadiem itu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Kemudian dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dari ya ini hak belajar 3 semester di program tinggi lain itu melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Perlu ada pembiasaan seperti membiasakan membaca. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, ayat pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu adalah Iqra. Bacalah. Pengertiannya apa yang dibaca, bahwa di masa lalu kita bisa ya kalau dia melihat bahwa jangan bersedih Muhammad, karena apa? Karena nabi-nabi sebelumnya berjuang ya, ada yang dimakan ikan, ada yang dibakar dan seterusnya. Kemudian lihat masa sekarang, masa kini. Ya, kondisi kita hari ini ya, Nabi ya melihat bagaimana di masa Rasulullah sehingga perlu diperjuangkan untuk bagaimana menciptakan keadilan dan Iqra di masa depan. Ya, saya kira kalau ini kita implikasikan dalam kondisi kita hari ini, maka ya tentu kita harus membiasakan itu untuk memunculkan kesadaran dari diri pribadi kita. Kemudian kalau ini sudah terbiasa, kemudian akan menjadi sifat yang melekat ya. Jadi kalau sudah sifat ini sudah pembudayaan melalui peran dukungan lingkungan juga dan keluarga dan masyarakat. Nah, kalau sudah menjadi sifat, maka inilah yang akan menjadi karakter di mana itu akan terinternalisasi dalam diri setiap orang sehingga dia bisa mengontrol dirinya dan mengontrol lingkungan sosialnya sehingga mampu melakukan hal-hal yang positif. Nah, strategi membangun budaya literasi tentu bagaimana mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Jadi mulai ibda' binafsi, mulai dari diri kita. Coba bayangkan kalau di rumah kita, di kamar kita yang masing-masing mahasiswa, pertanyaan saya, apakah Anda nyaman belajar ya, di kamarnya? Jangan settingan kamarnya begitu masuk, maunya hanya tidur saja. Kenapa begitu masuk ketemu langsung ranjang ya? Jadi ini perlu dirubah, disetting ramah literasi ya. Ada bagaimana Anda menciptakan lingkungan itu supaya Anda memiliki motivasi secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Kemudian mengupayakan lingkungan
efektif, ya ini perlu didukung juga oleh lingkungan ya, dan mengupayakan akademik yang literat. Jadi kita bermimpi bahwa di kampus kita ini, di mana-mana, di sudut-sudut kampus, di teras-teras kampus, semua orang berdiskusi ya. Dan ini menunjukkan suatu budaya literat. Nah, selain itu tentu yang menjadi hal yang penting juga, selain intrinsik tadi, harus ada motivasi secara ekstrinsik yang dilakukan oleh para guru, dosen, untuk kemudian mendesain ini supaya pembelajaran ini lebih menyenangkan dan memperkaya keterampilan mahasiswa. Apalagi dalam kondisi COVID hari ini yang pembelajarannya menggunakan sistem daring, tentu dituntut untuk bagaimana kita melakukan analisis learning terlebih dahulu ya. Jadi untuk menganalisis karakter pembelajar ya, atau mahasiswa atau siswa secara umum, misalnya bagaimana kondisi budaya atau sosial ekonomi mahasiswa kita, kemudian bagaimana kemampuan awal ya mahasiswa kita, khususnya dalam perkembangan psikologinya ya, bagaimana lingkungannya, apakah dia dalam kondisi yang sehat, kemudian dia bagaimana kita mengantarkan mereka untuk bisa happy di dalam belajar. Kemudian untuk mengidentifikasi juga bagaimana dia belajar, apakah dia visual, ada audio, atau kinestetik. Nah, tentu ini menjadi bahan kita untuk kemudian menentukan tujuan pembelajaran ya, objek state objektif ya, artinya capaian pembelajaran yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian kita menyeleksi media ya, metode dan bahan. Jadi yang terpenting ini adalah konten pembelajarannya. Saya kira untuk penggunaan media dan metode ya itu bisa menyesuaikan saja ya. Yang terpenting adalah konten-konten pembelajaran yang kita siapkan terlebih dahulu, yang kemudian memilih media apa yang digunakan. Saya kira banyak platform media pembelajaran yang bisa kita gunakan ya. Kemudian memanfaatkan bahan ajar ya, dan melibatkan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, tentu di akhir ini harus ada evaluasi dan revisi. Kita harus merefleksi ketika dilakukan evaluasi, ternyata ada kecenderungan dalam pembelajaran, perkembangan pembelajaran mahasiswa yang masih kurang optimal, maka kita kemudian melakukan revisi-revisi. Jadi ini perlu digerakkan tahapan-tahapan ini untuk kemudian merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Nah, seperti ini yang halo? Oh iya. Saya percepat saja, ini salah satu contoh dan seterusnya ya. Ini juga penggunaan LMS. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa adalah bagaimana kita bisa membaca, menulis, dan seterusnya, berorganisasi, berdiskusi, ya seperti ini saya lihat di kampus, saya memotret ya, ada kegiatan berorganisasi, diskusi, kemudian belajar secara digital, kemudian literasi budaya ya, kunjungan-kunjungan kepada situs-situs. Nah, ini strategi yang belum banyak dieksplisitkan, termasuk itu tadi yang saya sudah di awal melakukan ya, memprediksi, kemudian mengidentifikasi kosakata. Jadi di dalam membaca itu kita harapkan Anda jangan terus-terus membaca, coba berhenti ketika ada kata-kata yang sulit. Kemudian menggunakan sumber lain sebagai pembanding, mengubah moda, menghasilkan teks multimoda, kemudian pelajaran. Nah, ini juga bagaimana menumbuhkan karakter ya, kritis, kreatif, kolaboratif, kemudian melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi ya,
kemarin sudah diajarkan ya taksonomi Bloomnya ya. Ada 6 tingkatan, kemudian menumbuh kembangkan kecerdasan metakognitif atau kemampuan untuk mengontrol ranah kognitif kita, mulai dari mengingat, pemahaman, ya itu sampai kepada kemampuan untuk mengevaluasi. Nah, untuk referensi untuk lebih jauh lagi kita nanti bisa mengunjungi website Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud. Ya, di situ banyak bahan-bahan bacaan yang bisa kita peroleh secara online ya tentu. Dengan demikian akan menambah wawasan kita tentang gerakan literasi ini. Oke, saya kira itu Pak Basri. Saya mohon maaf kalau terlalu lama dalam menjelaskan ini. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Elekin atas pemaparan materinya. Saya kira cukup menarik. Jadi selain disampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan budaya literasi, ya tadi sudah disampaikan beberapa contoh bahwa ini seharusnya menjadi gerakan nasional. Ya, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, ini di live chat kita sudah ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan dari beberapa penanya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa bagi yang ingin bertanya silakan di-post di live chat, kemudian untuk absensi presensi nanti kita akan bagikan di akhir acara. Oke, ini saya lihat ada beberapa contoh tadi terkait implementasi literasi, ya budaya literasi dan cara meningkatkan. Dan di Unasman juga saya kira gerakan literasi ini sudah mulai berjalan. Menarik apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Kita ada, saya lihat di pelataran itu kafe literasi, ya Pak Dokter. Saya lihat ya kita punya kafe literasi ini yang justru maaf saya tidak mendengar. Ya, itu dilakukan oleh mahasiswa dan secara berkala mereka membentuk kegiatan diskusi, membahas beberapa topik terkait dengan fenomena-fenomena saat ini, baik peran sebagai mahasiswa maupun beberapa isu-isu nasional. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, saya coba ingin meneruskan saja. Yang pertama ini datang dari Muhammad Ali, bertanya, apakah alasannya bahwa ini tadi disampaikan terkait bahwa berbeda antara buta huruf di zaman dulu dengan buta huruf di zaman sekarang. Nah, ini yang ditanyakan oleh Muhammad Ali, apa perbedaannya? Ya, bukankah yang namanya buta huruf itu sama saja, ya, tidak bisa membaca? Mungkin oleh narasumber kami persilakan. Kemudian yang kedua, sekaligus saja karena kita berbatas waktu, mungkin kita sekitar kurang dari 10 menit lagi kita live. Datang dari Muhammad Takril. Ini pertanyaannya, bagaimana peran dunia akademisi di era kampus merdeka ini dalam rangka transformasi budaya tutur menuju budaya literasi, khususnya warga Mandar yang diharapkan bisa malak. Ini suaranya putus Pak Basri. Halo, ya. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Pak? Kedengaran. Di live kita kedengaran. Oh, saya coba. Halo. Iya Pak Basri. Kedengaran, Pak? Ya, sudah kedengaran. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ali. Saya coba ulang. Ada 3 pertanyaan ini. Dari yang pertama Muhammad Ali, saya langsung ajukan saja untuk 3 pertanyaan ini di live chat, biar nanti langsung satu kali dijawab saja. Ya, bisa jadi ini saling berkaitan. Yang pertama, apa perbedaan antara buta huruf zaman dulu dengan zaman sekarang? Ya, tadi narasumber sempat menyebutkan. Mungkin ini dari sisi makna mungkin, karena menurut penanya ini bukannya yang namanya buta huruf itu sama saja, ya. Apa perbedaan di buta huruf, definisi buta huruf di zaman dulu dengan zaman sekarang? Kemudian dari Muhammad Takril, bagaimana peran dunia akademisi, ya, di era kampus merdeka ini dalam rangka transformasi budaya tutur kaitannya dengan budaya literasi, ya, khususnya untuk warga
misalnya Mandar contoh ya, yang mengharapkan warganya itu bisa lebih malakbi gitu. Jadi bagaimana peran dunia akademisi di RAI Kampus Merdeka ini dalam rangka transformasi budaya tutur. Ya, ini dikaitkan dengan budaya literasi. Jadi ini pertanyaan kedua terkait dengan budaya. Kemudian yang ketiga dulu ya, untuk beberapa pertanyaan ini yang akan dijawab. Bagaimana ciri-ciri budaya literasi? Jadi kalau literasi itu sudah membudaya, ciri-cirinya seperti apa? Ya, 3 pertanyaan dulu untuk dijawab, di sharing kepada kita semua sambil kita menunggu pertanyaan yang lain atau sambil kita melihat apakah waktunya masih cukup atau tidak. Saya persilahkan kepada narasumber. Ya, yang pertama perbedaan ya dulu dan sekarang. Jadi ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu secara tersirat ya. Jadi kalau kita melihat data di Indonesia, angka buta huruf itu yang 2019 itu masih ada sekitar 2% ya lebih. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini belum merdeka dari buta huruf ya. Jadi tidak bisa baca tulis ya. Jadi itu jadi clear bahwa orang yang tidak bisa membaca ya, menulis, berhitung itu yang dikatakan buta huruf. Tapi kita meyakini bahwa di era sekarang ini, meskipun saya sudah sebutkan masih ada sekitar 2% ya, bukan itu lagi yang menjadi ukuran, harus ketidakmampuan mengakses berbagai multimodal yang saya sudah jelaskan juga tadi, itu yang dimaksud dengan buta huruf ya. Sehingga tentu ini yang harus menjadi tantangan kita untuk memiliki tadi karakter ya, kebiasaan menjadi sifat yang kemudian dengan demikian kita bisa bisa unggul dan siap di dalam menghadapi dunia kerja ke depan. Kemudian dari takrir bagaimana peran dunia akademik, saya kira itulah yang saya sempat sampaikan tadi, ada berbagai kebijakan dan khususnya kita ya di universitas ini itu sudah mendeklarasikan untuk mulai merancang kurikulum Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka, untuk kemudian diharapkan ini menjadi suatu semangat kita untuk terus meningkatkan kemampuan literasi. Jadi kalau kita mau mengkritisi bagaimana peran dunia pendidikan, ya tentu selain institusi kampus yang harus tadi membudayakan budaya literasi di kampus, kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk memotivasi para sivitas akademika untuk memiliki satu challenge misalnya untuk dosen ya diwajibkan baca 100 lembar buku misalnya, untuk mahasiswa bagaimana bisa membaca dalam satu mata kuliah 3 buku wajib ya, 3 buku wajib, untuk kemudian ini bisa menumbuhkan minat dan menjadi pembiasaan dan bukan kepentingan untuk belajar saja. Karakter membudaya di dalam masyarakat akademik tentu akan menjadi suatu kesenangan, bahkan menjadi kebutuhan. Nah, terkait dengan literasi budaya ya tentu ya Indonesia ya, jujur saja itu saya menyampaikan ya, kita masih sangat memilukan ya, karena di negara-negara lain ya, bahkan negara-negara tetangga saja kita ini Asia, itu di tingkat SMA saja sudah mewajibkan membaca buku sastra itu ada yang 5 buku, ada yang 6, bahkan di Jerman itu sampai 30 buku wajib, buku sastra ya, untuk membaca. Nah, peran selain itu tentu diharapkan mahasiswa sebagai social of agent ya, agen sosial, kemudian of
Cheng ya, sebagai bagaimana dia merubah masyarakat, tentu juga harus mulai hari ini untuk kemudian memiliki kepedulian ya untuk menjadi penggerak-penggerak literasi di lingkungannya masing-masing. Ya tentu ini menjadi motivasi diri pribadi untuk kemudian juga mulai dari diri sendiri, ibda binafsi. Bagaimana mungkin kita ingin menularkan virus literasi di masyarakat kalau kita sendiri juga belum terbiasa untuk melakukan itu. Coba diprogramkan saja. Kalau di kebijakan nasional ini di sekolah itu 15 menit membaca. Coba bayangkan kalau rata-rata 15 menit itu berapa lembar ya Pak Basri ya? Ada akademisi ya, apa namanya, sivitas akademika ya, baik dosen maupun mahasiswa untuk bisa mengabdikan dirinya lebih apa namanya, konkret lagi ya, di dalam masyarakat, sehingga di dalam masyarakat itu kita melihat apa namanya, banyak pusat-pusat pembelajaran ya di kampung-kampung melalui komunitas-komunitas. Saya kira ini bisa diinisiasi oleh mahasiswa dan sekaligus menunjukkan kemampuan kompetensi berkolaborasinya, kreativitasnya, berkomunikasi ya, dan critical thinkingnya, sehingga saya kira inilah ciri-ciri untuk menjawab pertanyaan ketiga. Inilah ciri-ciri masyarakat literal di mana-mana kita melihat banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran, banyak pusat-pusat pembelajaran, sehingga tidak hanya seperti tapi melahirkan karya yang berguna untuk masyarakat kita. Tidak kedengaran Pak Basri. Iya, ini ya. Ya, saya kira sudah menjawab tadi, dan itulah ciri-ciri ya. Terakhir saya mengatakan apa yang saya jelaskan tadi, itulah kemudian menjadi ciri-ciri masyarakat literasi. Pertanyaan terakhir tadi saya kurang jelas Pak Basri. Ya. Jadi mungkin tadi sempat ada Ya, itu yang saya misalnya jelaskan tadi. Iya. Jadi dalam lingkungan kampus ya, bahwa itu terlihat di mana-mana secara kasat mata ya, kita melihat aktivitas pembelajaran di mana-mana, bukan hanya di apa namanya, di kampus, tetapi juga di masyarakat kita melihat banyak pusat-pusat pembelajaran melalui komunitas, melalui pustaka-pustaka yang diciptakan oleh komunitas-komunitas. Nah, ini yang kita harapkan peran apa namanya, sivitas akademika untuk menciptakan itu. Dan itu sekaligus menjadi recognize ya, penilaian terhadap kompetensi abad 21 mahasiswa ketika dia mampu menciptakan hal seperti itu. Dan sudah banyak contoh dan inspirasi yang bisa kita lihat. Ini sisa bagaimana kita meningkatkan kemampuan komunikasi kita untuk bisa kemudian membangun jejaring-jejaring, untuk kemudian bisa membangun komunitas, membangun suatu ide-ide, imajinasi, dan seterusnya untuk membangun apa namanya, masyarakat yang lebih literal. Saya kira itu Pak Basri. Jadi saya kira itu pertanyaan yang terakhir ya, karena kita terbatas oleh waktu. Ini sudah sekitar 1 jam kita live streaming. Sebelum mungkin Pak closing statementnya atau kesimpulan dari apa yang disampaikan, saya ingin coba menyampaikan ini hubungannya dengan kondisi saat ini. Saya lihat anak-anak kita ini khusus ya di Unasman ini minat bacanya sepertinya masih kurang, bahkan untuk sekedar lihat pengumuman saja ya saya lihat mahasiswa kita agak kurang. Mungkin ini juga sudah menggambarkan bahwa kondisi sekarang masyarakat kita lebih senang bertanya dibanding membaca dulu. Beda dengan orang dari luar, orang barat itu mereka sebelum bertanya itu dia lihat dulu apa yang perlu, jadi petunjuk-petunjuk dia lakukan. Nah, budaya kita bertanya dulu baru lihat petunjuk. Ini mungkin ada hubungannya dengan budaya literasi ya. Ya, nanti sekalian dijawab ya, dikomentari ya terkait itu, dan sekaligus closing statement kita. Dan yang terakhir yang saya ingin coba sampaikan bahwa situasi sekarang ini mungkin bentuk transfer literasi mungkin memang sudah pasti berubah drastis dari
situasi di masa lalu atau di zaman dulu, di mana kalau dulu itu kan memang budaya membaca, tapi saya lihat ini generasi milenial sekarang ini kan mereka lebih senang melihat dengan menonton. Saya lihat tipe belajar mereka sekarang lebih dominan pada visual, ya, gaya belajarnya itu visual. Jadi mungkin ada tips-tips saran mungkin kepada para pendidik gitu ya, uh, seperti apa yang harus kita lakukan, kompetensi-kompetensi apa yang harus kita lakukan, ini menjawab gaya belajar rata-rata generasi milenial sekarang yang transfer knowledge literasinya itu. Kalau zaman dulu itu kan generasi dulu itu kan lebih banyak membaca untuk mendapatkan apa ya, ilmu terkait dengan literasi. Nah sekarang literasinya justru beralih ke bentuk video. Jadi mungkin ada tips-tips saran bagaimana mengembangkan potensi khususnya para pendidik ya, yang notabene kan mereka lahir di generasi yang lalu ya, generasi Y atau generasi G ya gitu ya. Sementara yang dihadapi adalah generasi milenial yang sekarang, yang gaya belajarnya berbeda dengan gaya belajar kita dulu. Nah, mungkin ada tips-tips saran kepada para pendidik kita mungkin ya, dan termasuk juga anak-anak didik kita yang sebentar lagi juga akan menjadi bagian dari masyarakat yang mengajarkan kepada masyarakat tentang literasi ini. Sekaligus closing statement untuk sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kita harus meyakini bahwa setiap era ya tentu beda kondisi dan perilaku kita ya. Kita memang mengakui bahwa anak-anak zaman milenial dan generasi Z itu hari ini ya tentu memiliki suatu kecenderungan belajar yang lebih visual ya, audiovisual dan kinestetik ya. Dia lebih senang kalau kita langsung praktek gitu ya. Nah tentu apa yang bisa kita lakukan saat ini sekarang ini bagi pendidik tentu adalah bagaimana mengembangkan metode dan strategi pembelajaran ya, berbasis teknologi, dan juga ada apa untuk entertainnya di dalam ya, entertain design sehingga tidak membosankan ya di dalam pembelajaran, dan tentu menyesuaikan dengan itu tadi kondisi mahasiswa kita, siswa kita ya. Kemudian di dalam memilih media pembelajaran saya kira banyak alternatif yang kita bisa menggunakan YouTube seperti hari ini. Tentu output dari webinar ini ya tentu bisa diakses ya kapan dan di mana saja setiap saat, untuk kemudian bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman. Kemudian bagaimana penggunaan mind mapping, saya kira banyak platform yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Dan tentu sebagai pendidik saya tentu mengharapkan untuk tidak menyerah ya, dan kita bisa sharing, jangan pintar sendiri, tetapi tentu teman-teman yang sudah terlebih dahulu memahami bisa share pengalaman. Begitupun juga mahasiswa ya, tidak dengan memiliki prestasi kemudian merasa pintar sendiri ya, tetapi bagaimana kita punya bisa berkolaborasi dan bisa men-share berbagai pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Kemudian alat evaluasi pembelajaran juga saya kira sudah banyak hari ini ya. Ada Kahoot, Quizzes, saya sering menggunakan Quizzes, dan setelah kita terapkan di mahasiswa untuk mengevaluasi ini karena pengalaman baru dan juga menyenangkan, tentu tidak dalam kondisi yang tegang ya. Ini bisa tegang kalau datanya kurang, datanya habis ya, ini baru tegang. Tapi selama datanya aman, saya kira dalam proses evaluasi ini juga menjadi bahan. Jadi semua tentu kita harapkan bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan ini baik siswa maupun mahasiswa. Kemudian pemanfaatan e-learning yang sudah ada saat ini ya,
dan kita ingin mengoptimalkan bagaimana e-learning di kampus kita Unasman, ya LMS yang sudah disiapkan ini semua bisa digunakan oleh dosen dan tentu bisa dioptimalkan. Saya kira itu dan sebagai statement bahwa ya mari kita bersama-sama untuk berliterasi secara cerdas, ya, sehingga bangsa kita kuat dan menjadi pusat peradaban di masa depan. Indonesia bisa. Terima kasih Pak Basri. Ya, terima kasih atas sharing ilmunya hari ini. Ya, saya kira sudah sangat tepat ya di Unasman Karakter Building Webinar kita ini ya. Unasman Karakter Building Webinar ini kita membahas tentang gerakan literasi. Harapannya generasi muda kita di masa depan ini bisa menghasilkan karya yang lebih berkualitas ya. Karena tentunya karya berkualitas literasinya ya, sumber literasi. Terima kasih kepada narasumber atas sharing ilmunya hari ini, kepada sahabat-sahabat semua dan kepada adik-adik mahasiswa yang standby dan pemirsa di live streaming yang lainnya ya, selain mahasiswa mungkin ada yang bergabung. Terima kasih juga atas perhatiannya melalui kesempatan ini. Atas nama Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al-Azhar Mandar beserta seluruh sivitas akademika mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Dr. Ahmad Al-Yakin atas waktu yang disediakan di hari Jumat ini ya, di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dicerna dengan baik, dan harapan kita bagi bangsa ini budaya literasi ini bisa lebih baik gitu ya. Literasi ini bisa menjadi lebih membudaya, sehingga karya-karya kita, karya generasi muda kita ini bisa bermain di tingkat internasional, diakui ya. Karena dari Indonesia tentunya kita harapkan ada penerima-penerima Nobel berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian acara kita hari ini. Sebelum kita tutup, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini masih akan berlangsung besok, dan insya Allah kita akan membahas tentang kolaborasi ya. Sekaligus kita akan menutup kegiatan webinar kita di hari Sabtu besok di jam yang sama pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap terhubung dengan channel kita ya. Di channel ini silahkan di subscribe dan di like serta aktifkan lonceng untuk senantiasa terhubung dengan pembelajaran-pembelajaran dan event-event berikutnya. Untuk presensi dan absensi nanti silakan diakses di akhir acara dan kami akan tampilkan di layar buat pemirsa semua. Sekali lagi kepada narasumber Bapak Dr. Ahmad Al-Yakin, terima kasih banyak atas waktunya. Kepada Lembaga Bahasa, Ibu Rektor, ya Dr. Haja Kudriya Sabudin yang support kegiatan ini, serta Yayasan Al-Azhar Mandar, Pak Kiai, terima kasih atas dukungan dan doanya semua sehingga kita bisa berbagi hari ini. Ya, sekian, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.